Siang itu matahari terasa begitu terik, menimpa jalanan kota kecil di mana orang-orang lalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Di pinggir jalan yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah garasi sederhana yang baru saja direnovasi seadanya. Dindingnya bercat putih kusam, pintu garasinya sudah mulai berkarat meski baru dipasang beberapa bulan lalu. Di dalamnya, 2 unit mobil sederhana terparkir rapi, satu berwarna hitam, satu lagi putih. Keduanya tampak bersih, seolah menunggu giliran untuk dipakai. Namun kenyataannya, mobil-mobil itu jarang keluar, jarang ada penyewa yang datang. Pak Yanto berdiri di depan pintu garasi sambil menyeka keringat dengan handuk kecil di pundaknya. Usianya 40 tahun, wajahnya keras namun matanya menyimpan kelelahan. Ia baru saja menyiram halaman depan dengan air, mencoba menyingkirkan debu agar tampak lebih rapi jika ada calon penyewa yang datang. Dari kejauhan, ia melihat kendaraan lewat, motor, angkot, mobil pribadi. Sayangnya, tak satu pun yang berhenti untuk sekadar bertanya soal mobil sewanya. Bismillah, semoga ada yang datang hari ini, gumamnya lirih. Sudah 2 minggu sejak ia membuka usaha rental mobil kecil-kecilan ini. Semua modal yang tersisa ia tumpahkan ke dalam 2 mobil bekas yang menurutnya masih layak jalan. Ia percaya, usaha ini bisa jadi awal yang baik untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Harapannya sederhana, cukup ada penyewa yang rutin, sehingga cicilan bisa terbayar dan dapur tetap mengepul. Dari dalam rumah, Burina muncul dengan membawa segelas teh hangat. Wanita itu usianya sedikit lebih muda dari Yanto. Wajahnya lembut namun jelas terlihat garis kekhawatiran yang mulai terbentuk. "Mas, istirahat dulu. Panas sekali di luar," ujarnya sambil menyodorkan gelas teh. Yanto tersenyum tipis dan menerimanya. "Iya, Ring. Aku cuma nggak enak kalau orang lewat lihat garasi kita kotor. Harusnya kelihatan rapi biar percaya." Burina duduk di kursi plastik di teras, matanya menatap 2 mobil di garasi. "Seandainya ada yang datang, ya mas, aku juga pengen lihat mobil itu jalan, bukan cuma jadi pajangan." Yanto terdiam sejenak, menyeruput tehnya. Ia tak mau menunjukkan rasa kecewa di depan istrinya. "Sabar, Ring. Namanya usaha, pasti ada naik turunnya. Awal-awal memang susah, tapi aku yakin sebentar lagi ramai." Dalam hati, ia sendiri masih ragu. Jalanan di depan rumah mereka memang bukan jalur utama. Selain itu, di kota kecil ini sudah ada beberapa rental mobil yang jauh lebih besar, dengan promosi gencar dan armada yang lengkap. Sulit bagi rental kecil seperti miliknya untuk bersaing. Namun Yanto mencoba menolak rasa putus asa. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan setelah pekerjaan lamanya tak lagi menghasilkan. Dari kamar dalam, terdengar batuk kecil. Andi, anak sematawayang mereka yang berusia 12 tahun, memang sering sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Burina segera masuk ke dalam, memastikan anaknya baik-baik saja. Yanto menatap punggung istrinya yang perlahan menghilang ke dalam rumah. Ada rasa bersalah yang menyelinap. Ia tahu istrinya memikul banyak beban, menjaga rumah, merawat anak, sementara dirinya sendiri masih berjuang agar usahanya bisa berjalan. Hari itu berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 2 siang, tapi tak ada satupun calon penyewa yang datang. Yanto duduk di kursi, menatap kosong ke arah jalan. Beberapa kali ia mencoba memancing perhatian orang dengan menaruh papan kayu bertuliskan, "Rental mobil harian mingguan, hubungi Pak Yanto," di depan garasi. Namun tetap saja, orang-orang lewat tanpa menoleh. Meski begitu, ia menolak menyerah. Sore hari, ia membawa ember dan kain lap. Kedua mobil itu ia bersihkan lagi sampai mengilap. Ban digosok, kaca dipoles, hingga bagian dalam disemprot pengharum ruangan. Ia ingin memastikan mobil-mobilnya terlihat menarik jika sewaktu-waktu ada penyewa datang. Kalau orang lihat bersih, pasti lebih percaya, ucapnya pada diri sendiri, meski ia sadar mobil itu tetap saja tidak ada yang membawa pergi.
Malam menjelang. Yanto duduk di ruang tamu bersama Bu Rina. Lampu rumah temaram, suasana sunyi. Televisi menyala, menampilkan berita tentang pertumbuhan ekonomi yang entah kenapa terasa menyakitkan untuk ditonton. Bu Rina memandang suaminya, lalu bertanya pelan, "Mas, apa usaha ini benar-benar bisa jalan?" Pertanyaan itu menusuk hati Yanto. Ia ingin menjawab tegas, "Ya, pasti bisa." Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap wajah istrinya lalu berkata, "Kita coba dulu, Rin. Allah pasti kasih jalan asal kita nggak berhenti berusaha." Bu Rina mengangguk pelan, meski jelas terlihat raut ragunya. Ia lalu berpindah ke kamar Andi yang mulai terbangun karena batuk. Yanto sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Dalam hati, ia berdoa agar esok ada keajaiban, agar ada satu saja penyewa yang datang. Namun malam itu berlalu seperti malam-malam sebelumnya. Hening, penuh doa, dan penuh tanda tanya. Pak Yanto tidak tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Harapan sederhana yang ia pegang erat akan segera berubah arah, menuju jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari pagi baru saja naik, namun Pak Yanto sudah duduk di kursi plastik di teras rumahnya. Pandangannya kosong ke arah jalan yang sesekali dilalui kendaraan. Dua mobil yang diparkir di garasi masih terdiam, catnya berkilau terkena cahaya matahari. Beberapa hari terakhir, tidak ada satupun yang menyewa. Papan kayu bertuliskan, "Rental mobil harian mingguan, hubungi Pak Yanto." Sudah mulai pudar catnya karena panas dan hujan. Ia menatap papan itu dengan perasaan campur aduk, harapan sekaligus kekecewaan. Sejak membuka usaha ini, Yanto selalu mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua butuh waktu. Namun kenyataan mulai menampar keras. Biaya hidup tidak bisa menunggu. Listrik, air, belanja dapur, apalagi biaya sekolah Andi, semua tetap berjalan. Dari mana uang itu bisa didapat? Jika mobil-mobilnya tak pernah keluar dari garasi? Pagi itu Bu Rina duduk di samping suaminya, membawa catatan belanja rumah tangga. Wajahnya terlihat cemas. "Mas," katanya perlahan, "uang belanja tinggal sedikit. Sementara minggu depan kita harus bayar listrik sama cicilan sekolah Andi." Yanto menarik napas panjang. "Aku tahu, Rin. Aku juga pusing mikirin itu. Tapi percayalah, sebentar lagi pasti ada yang nyewa. Mungkin kita kurang promosi, nanti aku coba titip brosur di warung-warung sekitar." Bu Rina terdiam, menunduk menatap buku catatan di tangannya. "Aku ngerti Mas berusaha, tapi kita nggak bisa cuma nunggu. Kalau begini terus, tabungan kita habis. Aku takut Andi juga jadi korban." Suaranya bergetar. Kalimat itu membuat Yanto tersentak. Ia menoleh ke arah kamar, tempat Andi sedang tidur setelah semalaman batuk. Anak itu memang sering sakit, dan biaya berobatnya juga tidak sedikit. Ada rasa bersalah yang dalam menyelinap ke hati Yanto. Ia merasa gagal menjadi ayah dan suami yang bisa menafkahi keluarganya dengan layak. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Yanto menunggu, berharap ada telepon masuk. Setiap kali ponselnya berbunyi, dadanya berdegup cepat. Namun seringkali yang menelepon hanyalah teman lama yang menanyakan kabar, atau salesman yang menawarkan pinjaman baru. Setelah menutup telepon, ia hanya bisa menghela napas panjang. Sore itu, seorang tetangga lewat di depan rumah. "Yanto, kok mobilnya cuma parkir terus? Nggak ada yang nyewa ya?" tanya tetangganya sambil tersenyum miring. Yanto hanya membalas dengan senyum tipis. "Ada, sesekali. Doain aja biar tambah ramai." Setelah tetangga itu berlalu, wajah Yanto berubah muram. Ia tahu di balik senyum itu, orang-orang mulai meragukan usahanya. Bahkan mungkin menertawakannya. Perasaan malu makin menekan batinnya. Di dalam rumah, Bu Rina menghitung sisa uang belanja. Ia mencoba menyiasati dengan memasak seadanya, menekan pengeluaran, bahkan menunda membeli obat vitamin untuk Andi. Tapi ia tahu,
Itu bukan solusi jangka panjang. Malam itu ia memberanikan diri bicara lagi pada suaminya. Mas, kalau usaha ini nggak jalan, apa kita nggak sebaiknya jual salah satu mobil saja? Setidaknya bisa menutup cicilan dulu. Mendengar itu, Yanto langsung tersentak. Jangan, Rin. Kalau kita jual, habis sudah usaha ini. 2 mobil ini modal terakhir kita. Kalau satu dilepas, orang malah makin gak percaya sama rental kita yang kecil. Kita harus tahan. Bu Rina menatap suaminya lama. Ia paham Yanto keras kepala, tapi di balik kata-katanya, ada ketakutan besar. Lelaki itu tak mau terlihat gagal. Tak mau orang-orang tahu ia sudah jatuh sebelum sempat bangkit. Malam itu, Yanto berbaring di ranjang namun sulit memejamkan mata. Pikiran berputar-putar, membayangkan masa depan yang semakin gelap. Ia melihat bayangan Andi yang sakit-sakitan, Bu Rina yang lelah, dirinya yang tak kunjung berhasil. Apa aku salah pilih jalan? Batinnya berbisik. Tak terasa air mata menggenang di sudut matanya. Ia menoleh ke arah istrinya yang tertidur dengan wajah letih. Dalam hati ia berjanji akan terus berusaha, apapun caranya. Namun jauh di dasar hatinya, ada suara lain yang berbisik. Jalan biasa mungkin tak lagi cukup. Hari demi hari terus berjalan, dan mobil-mobil itu tetap diam di garasi. Papan kayu di depan rumah makin pudar. Telepon tetap sepi. Sementara itu, tagihan-tagihan terus berdatangan. Hati Yanto semakin gelisah. Ia merasa seperti seorang nelayan yang sudah melempar jala, tapi lautnya kosong. Harapan yang dulu begitu besar, kini mulai retak. Dan di balik kegelisahan itu, perlahan muncul satu pertanyaan yang menakutkan. Sampai kapan ia bisa bertahan? Siang itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Pak Yanto duduk di depan meja ruang tamu, menatap setumpuk kertas kontrak kredit yang baru saja ia tanda tangani. Di luar, sebuah mobil baru berwarna hitam mengkilap terparkir di garasi, berdampingan dengan 2 mobil lamanya. Dari luar, rentalnya kini terlihat lebih serius dan profesional. Namun di balik kilau ket mobil baru itu, dada Yanto justru terasa semakin sesak. Keputusan menambah 1 unit mobil dengan cara kredit bukanlah hal mudah. Bu Rina sempat menolak mentah-mentah saat pertama kali ia utarakan. Mas, apa nggak salah? 2 mobil aja jarang keluar, kenapa malah nambah lagi? Hutang kita kan sudah banyak. Tapi Yanto keras kepala. Justru karena sepi, Rin. Orang lihat rental kita kecil, mobilnya cuma 2. Mana mau percaya? Kalau ada mobil baru, terlihat lebih meyakinkan. Aku yakin ini cara buat menarik penyewa. Akhirnya, meski dengan hati berat, Bu Rina terpaksa mengalah. Namun ia tahu, cicilan bulanan dari kredit baru ini akan menjadi beban yang tidak kecil. Hari-hari berikutnya, Yanto mencoba membangun optimisme. Ia menata ulang garasi, membersihkan mobil-mobil hingga berkilau, bahkan memesan spanduk baru dengan tulisan lebih besar. Rental mobil Yanto, harga bersahabat, unit terjamin. Papan itu ia pasang di depan rumah dengan penuh kebanggaan. Namun kenyataan kembali tak berpihak. Seminggu berlalu, hanya ada 1 penyewa yang datang, itu pun untuk mobil lamanya, bukan unit baru yang baru saja dicicil. Telepon masih jarang berdering, jalan di depan rumah tetap sepi dari calon pelanggan. Yanto mulai merasakan tekanan dari pihak bank yang mengingatkan jatuh tempo cicilan pertama. Di malam-malam yang sunyi, Bu Rina sering terduduk di ruang tengah sambil menghitung sisa uang. Mas, kita sudah gali lubang tutup lubang. Hutang ke bank makin banyak, sementara pemasukan hampir nggak ada. Sampai kapan kita bisa bertahan? Tanyanya lirih. Yanto hanya bisa terdiam. Dalam benaknya, suara-suara semakin bising. Suara petugas bank, suara tetangga yang bergosip, suara istrinya yang cemas. Ia ingin menutup telinga, tapi semua itu nyata. Di tengah masalah ekonomi yang semakin menghimpit, kondisi Andi juga semakin memburuk. Anak itu sering demam tinggi, batuk tak kunjung reda.
Hampir setiap malam Bu Rina begadang menjaga di samping tempat tidur anaknya, mengompres dahi Andi dengan handuk basah. Sesekali ia meneteskan air mata, khawatir biaya berobat makin menambah beban. "Mas, kita harus bawa Andi ke dokter. Nggak bisa terus begini," kata Bu Rina pada suatu malam dengan suara panik. Yanto menggenggam kepala, pusing memikirkan biaya. "Aku tahu, Rin. Tapi uang kita benar-benar pas-pasan. Aku janji, besok aku coba pinjam ke bank lagi atau ke teman lama. Yang penting Andi sembuh dulu." Kata-kata itu membuat dada Bu Rina semakin sesak. Ia merasa terjebak dalam lingkaran hutang yang tak ada ujungnya. Hari-hari yang suram itu membuat suasana rumah kian muram. Yanto semakin jarang tersenyum. Wajahnya selalu tegang. Bu Rina tampak letih. Tubuhnya kurus karena sering mengurangi makan demi menghemat. Andi hanya terbaring lemah di kamar, sesekali bertanya polos, "Ayah, kapan mobil kita banyak disewa? Biar ayah bisa beli obat aku." Kalimat sederhana itu seperti pisau yang menusuk hati Yanto. Sore itu, Yanto duduk sendiri di garasi, memandang mobil-mobilnya yang berjejer rapi. 3 unit mobil, namun tak satu pun bergerak. Semua hanya menjadi besi diam yang menambah beban pikiran. "Untuk apa semua ini kalau akhirnya hanya bikin aku tenggelam?" gumamnya lirih. Ia menyalakan sebatang rokok, mengisapnya dalam-dalam, mencoba meredam kegelisahan. Namun setiap kepulan asap justru membuat pikirannya semakin kusut. Bayangan penagih bank datang menagih cicilan, bayangan anaknya yang semakin sakit, dan istrinya yang semakin kelelahan menghantui pikirannya. Malam itu, Bu Rina kembali duduk di samping suaminya. "Mas, aku takut. Aku benar-benar takut. Kita sudah terlalu banyak hutang. Kalau begini terus, habis sudah semuanya." Yanto menunduk, tak sanggup menatap mata istrinya. "Aku juga takut, Rin. Tapi aku nggak bisa mundur sekarang. Semua sudah terlanjur." Dalam keheningan itu, suara batuk Andi terdengar dari dalam kamar, parau dan menyayat hati. Bu Rina buru-buru masuk, meninggalkan Yanto yang masih terduduk dalam bayangan gelap pikirannya sendiri. Malam semakin larut, dan Yanto belum juga bisa tidur. Ia merasa terjebak dalam jerat hutang yang makin menjerat leher. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang hanyalah angka-angka cicilan, wajah Andi yang pucat, dan tatapan Bu Rina yang penuh cemas. Di lubuk hati terdalam, Yanto mulai menyadari, usaha kerasnya dengan cara biasa mungkin sudah tak cukup. Ada jalan lain yang pernah ia dengar, jalan yang lebih cepat, meski penuh risiko. Sebuah jalan yang mungkin kelak akan ditawari oleh seseorang yang sudah lama ia kenal. Dan malam itu, dalam keheningan, benih keputusan berbahaya mulai tumbuh di hatinya. Matahari siang terasa terik ketika Pak Yanto berdiri di depan garasi rumahnya. Spanduk baru yang beberapa minggu lalu ia pasang kini mulai pudar warnanya, seakan ikut menertawakan kegigihannya. Di seberang jalan, sebuah rental mobil lain tampak penuh kesibukan. Beberapa orang terlihat keluar masuk, ada yang mengurus administrasi, ada pula yang sibuk mengecek kondisi mobil sebelum disewa pelanggan. Suasana ramai itu seperti cambuk yang menghantam batin Yanto. Ia sempat menghitung, rental milik tetangganya itu kini punya lebih dari 10 mobil. Semua tampak terawat, bersih, dan modern. Tak heran jika orang lebih percaya menyewa di sana dibandingkan di tempatnya. Yanto merasakan perih, seakan usahanya hanya menjadi bayangan suram di tengah kejayaan orang lain. Dengan sisa tenaga optimisme, Yanto mencoba strategi baru. Ia duduk di depan meja sederhana, menulis harga sewa lebih murah pada kertas besar, lalu menempelkannya di depan rumah. Promo, harga sewa lebih hemat, pelayanan terjamin. Begitu tulisannya. Ia berharap langkah itu bisa menarik pelanggan yang sensitif harga. Namun harapan itu segera runtuh. Meski harga lebih murah, tak ada yang melirik. Telepon tetap sunyi, pintu garasi jarang terbuka.
Orang-orang lebih memilih membayar sedikit lebih mahal di rental pesaing, demi kenyamanan dan reputasi yang lebih jelas. Diskon Yanto hanya membuat dirinya rugi tanpa hasil. Sore itu, ketika Burina pulang dari pasar, ia melihat kertas promo yang mulai lecek diterpa angin. "Mas, sampai kapan kita mau begini? Turunin harga pun gak ada yang datang. Apa gak sebaiknya kita berhenti saja?" Yanto tersentak, hatinya panas. "Berhenti? Kamu kira gampang? Semua mobil ini masih kredit. Rin, kalau berhenti, hutang siapa yang mau bayar?" Nada suaranya tinggi, membuat Burina terdiam. Perasaan sedih bercampur marah membuat matanya berkaca-kaca. Ia bukan ingin menjatuhkan suaminya, hanya ingin realistis melihat kenyataan. Namun setiap kali ia bicara, Yanto selalu menganggapnya tidak mendukung. Malam itu, suasana rumah menjadi dingin. Yanto duduk termenung di ruang tamu, sementara Burina sibuk menyiapkan makan malam dengan wajah muram. Andi yang mendengar nada suara ayahnya tadi hanya berdiam di kamar, tak berani keluar. "Mas," ucap Burina akhirnya dengan nada hati-hati. "Aku nggak bermaksud menyalahkan. Aku cuma takut kita nggak bisa bayar hutang. Aku juga takut kalau Andi makin sakit dan kita nggak bisa bawa dia berobat." Yanto menghela napas panjang. "Aku juga takut, Rin. Tapi aku sudah berusaha. Aku turunin harga, aku promosi, tetap saja orang lebih pilih ke sana," ujarnya sambil menunjuk arah rental pesaing. "Apa aku ini memang ditakdirkan gagal?" Ucapan itu menggantung di udara, berat dan penuh putus asa. Burina menunduk, menahan tangis. Ia rindu sosok Yanto yang dulu penuh semangat, bukan pria yang kini tampak hancur perlahan. Beberapa hari berikutnya, situasi tak kunjung membaik. Setiap kali Yanto keluar rumah, ia selalu melihat keramaian di rental pesaing. Mobil-mobil baru datang, pelanggan berdatangan tanpa henti. Sebaliknya, mobil-mobilnya berdebu karena jarang bergerak. Kadang ia mencoba menyalakan mesin sekadar untuk menjaga agar tidak rusak. Namun itu hanya menambah rasa ironis. Mobil yang sehat tapi tak berguna tanpa pelanggan. Perasaan iri dan tertekan membuat Yanto semakin emosional di rumah. Pertengkaran kecil sering terjadi, mulai dari soal uang belanja yang tak cukup, sampai urusan sepele seperti makanan yang terasa hambar. Burina yang biasanya sabar, kini mulai lelah menghadapi suami yang cepat tersulut marah. "Andi butuh susu." "Mas, uang belanja ini nggak cukup," ujar Burina suatu sore. Yanto menjawab dengan nada tinggi. "Aku juga tahu. Tapi uang dari mana? Kamu kira aku duduk-duduk santai tanpa mikirin apa-apa?" Suasana semakin tegang, hingga Andi masuk dengan wajah pucat. "Ayah, Ibu, jangan berantem." Suaranya lirih, membuat keduanya terdiam sejenak. Tatapan anak mereka yang ketakutan seharusnya bisa melembutkan hati, namun rasa frustrasi Yanto terlalu mendalam. Malam hari, ketika rumah sudah sunyi, Yanto kembali duduk di garasi. Ia menatap mobil-mobilnya dengan perasaan campur aduk. Lampu jalan berpendar sayu, dan suara jangkrik terdengar di kejauhan. Dalam keheningan itu, Yanto berbisik pada dirinya sendiri, "Aku nggak bisa kalah terus begini. Pasti ada cara lain, harus ada." Dalam dirinya, rasa putus asa makin menebal. Pertengkaran dengan istri, kondisi anak, dan tekanan hutang hanya menambah keyakinan bahwa usaha biasa tidak lagi cukup. Ia mulai membuka hati pada kemungkinan jalan lain, jalan yang kelak akan membawanya ke arah yang gelap. Siang itu, panas terik membuat aspal jalanan di pinggir kota berkilat. Pak Yanto baru saja kembali dari bank setelah mendapat peringatan mengenai cicilan yang tertunggak. Wajahnya kusut, pikirannya penuh tekanan. Sambil mengendarai motor tuanya pelan-pelan, ia merasa seperti semua jalan yang ia tempuh selalu buntu. Saat berhenti di sebuah warung kopi sederhana untuk sekadar melepas lelah, matanya menangkap sosok yang sudah lama tak ia lihat. Seorang pria berperawakan besar, rambutnya mulai memutih,
duduk santai dengan segelas kopi hitam dan rokok di tangan. Yanto hampir tak percaya. "Pak Surya?" panggilnya pelan. Pria itu menoleh, lalu tersenyum lebar. "Loh, Yanto, sudah lama sekali." "Ya, sini, ini." Mereka berdua berjabat tangan, saling menepuk pundak. Pak Surya adalah kenalan lama Yanto, dulu sama-sama merintis usaha kecil-kecilan. Bedanya, Surya kini tampak lebih mapan. Dari pakaiannya yang rapi dan jam tangan yang mengkilap, jelas ia hidup jauh lebih nyaman. Obrolan awal penuh nostalgia. Mereka saling bertanya kabar keluarga, mengingat masa lalu saat sama-sama berjuang. Namun lambat laun, Surya mulai mengamati wajah Yanto yang muram. "Kamu kenapa, Yan? Dari dulu kamu orangnya semangat. Kok sekarang kelihatan berat banget?" Yanto menarik napas panjang. "Usaha rentalku sepi, Sur. Padahal sudah nambah mobil baru. Hutang makin menumpuk, sementara pelanggan jarang. Rasanya aku seperti terjebak, nggak ada jalan keluar." Surya mengangguk-angguk, seolah memahami betul. Lalu, ia mendekatkan tubuhnya sedikit dan menurunkan suara. "Aku ngerti perasaanmu. Aku dulu juga pernah hampir bangkrut. Tapi ada satu hal, cara yang nggak biasa, yang bikin aku bisa bangkit lagi." Alis Yanto terangkat. "Maksudmu apa?" Surya tersenyum samar, matanya berkilat aneh. "Ada jalan pintas, Yan. Jalan yang mungkin gak akan kamu temukan di buku bisnis manapun. Jalan ini memang agak berbeda. Tapi kalau kamu berani, hasilnya bisa luar biasa." Yanto terdiam, merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Kata-kata, "jalan pintas," itu bagai bisikan yang menembus pikirannya yang sedang rapuh. Namun nalurinya membuatnya tetap waspada. "Apa maksudmu? Jalan macam apa?" Surya menyandarkan punggungnya, menghisap rokok dalam-dalam. "Begini, aku punya kenalan. Seorang tua yang bisa membuka jalan rezeki. Tapi ya, ada syaratnya. Tidak gratis, tidak ringan. Kamu tahu maksudku, kan?" Yanto langsung mengerti arah pembicaraan itu. Cerita-cerita semacam ini pernah ia dengar, tentang pesugihan, tentang perjanjian yang tak kasat mata. Ia menelan ludah, merasakan bulu kuduknya meremang. Kamu sendiri sudah melakukannya." Surya menatapnya tajam, lalu tertawa kecil. "Lihat sendiri hidupku sekarang. Aku bukan pengusaha besar, tapi usahaku selalu ramai, rezeki lancar. Itu bukan kebetulan. Aku berani mengambil langkah yang orang lain takutkan." Hening sejenak menyelimuti meja itu. Hanya suara sendok yang beradu dengan gelas kopi terdengar samar. Yanto merasa dadanya berdebar. Sebagian dirinya ingin menolak mentah-mentah, tapi sebagian lagi, bagian yang terhimpit hutang, istri yang gelisah, dan anak yang sakit, merasa tergoda. Aku nggak tahu, Sur. Bukankah itu berbahaya? Kalau ada syarat aneh-aneh, bagaimana kalau aku nggak sanggup?" Surya mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan. "Tidak ada jalan yang gratis di dunia ini, Yan. Bahkan hidup biasa pun penuh hutang dan beban. Bedanya, jalan ini memberimu hasil nyata. Aku bisa pertemukan kamu dengan orang itu. Kalau kamu mau, pikirkan dulu. Jangan buru-buru. Tapi jangan juga terlalu lama, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali." Kata-kata itu menghantam batin Yanto. Ia menunduk, memandangi cangkir kopi yang sudah dingin. Dalam bayangan, ia melihat wajah Bu Rina yang selalu cemas, wajah Andi yang pucat di atas ranjang. Semua penderitaan itu seolah mendesaknya untuk mencari solusi cepat. Namun di sisi lain, ia teringat pesan-pesan lama orang tua tentang bahaya berurusan dengan hal gaib. "Sur, aku benar-benar ragu," ucap Yanto lirih. Surya menepuk bahunya, tersenyum penuh keyakinan. "Ragu itu wajar. Aku pun dulu begitu. Tapi kalau kamu terus takut, kamu akan selamanya terpuruk. Percayalah,
Yan, dunia ini lebih luas dari yang terlihat. Ada kekuatan yang bisa kita manfaatkan, asal berani membayar harga. Malam itu, setelah pertemuan mereka, Yanto pulang dengan hati gundah. Jalanan gelap terasa lebih panjang dari biasanya. Di kepalanya, suara Surya bergema berulang-ulang. Jalan pintas, hasil luar biasa, asal berani membayar harga. Sesampainya di rumah, Burina menyambut dengan wajah lelah. Andi masih terbaring, batuknya makin parah. Yanto berdiri lama di ambang pintu kamar, memandang keluarganya yang rapuh. Dalam dirinya, godaan itu semakin kuat, meski ia berusaha menepis. Namun satu hal jelas, bibit keputusan berbahaya sudah ditanamkan oleh Pak Surya, dan itu mulai tumbuh dalam hati Yanto yang rapuh. Suasana pagi di desa kecil itu berembun tipis. Kabut menempel pada atap-atap rumah saat Yanto menunggu di depan warung kopi tempat ia biasa bertemu Surya. Sejak pertemuan terakhir, pikirannya tak juga tenang. Hutang, cicilan, wajah pucat Andi, semua itu berulang dalam benaknya seperti piring yang terus berputar. Saat Surya datang, wajahnya masih sama, percaya diri, sedikit lebih rapi dari dulu, tapi ada sesuatu pada sorot matanya yang membuat Yanto resah sekaligus penasaran. Tanpa basa-basi Surya mengajak Yanto ikut. Ke rumah orang tua saya sebentar, ada yang ingin saya perkenalkan, ujarnya singkat. Yanto menelan ludah, tapi rasa penasaran dan kebutuhan untuk mencari jalan keluar membuatnya mengiyakan. Mereka naik motor tua Surya, meninggalkan jalan utama dan memasuki gang sempit menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota. Bangunan yang tampak usang, beratap genteng hitam, halaman tertutup pepohonan rindang. Di depannya, sebuah gapura kecil bertuliskan nama pemilik, tapi tulisan itu nyaris pudar dimakan waktu. Mereka disambut oleh sosok tua yang tubuhnya kecil namun menimbulkan aura berbeda. Rambut putih tipis, kulit keriput, mata yang menatap tajam seakan memindai isi hati. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Jatmiko. Suaranya pelan namun tegas. Di ruang tamu sederhana yang dipenuhi dupa dan benda-benda kuno, Surya mulai menjelaskan maksud kedatangan mereka. Aku pernah bilang padamu, Yan, ada jalan pintas, kata Surya. Ini orangnya. Mbah Jatmiko mengamati Yanto sebentar, lalu berkata tanpa basa-basi, kamu lelah. Aku lihat mata lelaki yang menanggung beban. Rezeki bisa diluruskan, tapi ada aturan. Semua ada harga. Yanto merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Ia duduk, menunggu penjelasan yang selama ini menghantuinya. Mbah Jatmiko mengambil selembar kain kecil, membungkus sesuatu yang tampak seperti sesajen, lalu menaruhnya di atas meja. Ia menceritakan dengan nada datar dan singkat. Ada perjanjian, bentuknya tradisi lama yang dilanjutkan dari generasi ke generasi, yang bisa membuat usaha seseorang laris. Syaratnya tegas. Setiap unit kendaraan yang ingin diberi jalan, harus menjalani ritual tertentu secara berkala. Imbalannya? Tanya Yanto, suaranya kecil. Mbah Jatmiko menghela napas. Mobil-mobilmu akan selalu penuh pesanan. Telepon akan berdering. Orang akan antre. Tapi setiap bulan, akan ada kecelakaan kecil, bukan untuk membunuh, namun sebagai tanda. Itu bagian dari perjanjian. Jika syarat dilanggar, konsekuensinya lebih berat. Surya menimpali, bukan hanya tanda. Kecelakaan itu menjaga keseimbangan. Kamu mendapatkan rezeki, tapi ada harga yang harus dibayar. Banyak yang tak tahan, tapi yang bertahan biasanya tak lagi khawatir soal hutang. Yanto menatap lantai. Kata, kecelakaan kecil, menggema di kepalanya, bayangan mobil penyok, spion patah, atau ban pecah melintas cepat. Ia memikirkan Andi yang sering sakit, tagihan yang menumpuk, dan wajah Burina yang semakin letih. Dilema seperti dua jalan yang saling tarik-menarik. Satu jalan lambat namun aman, satu lagi cepat tetapi penuh risiko. Mbah Jatmiko membuka bungkus kecil di depannya. Ada beberapa butir jarum, secerek kecil,
dan sesuatu yang membuat perut Yanto mual saat dilihat. Darah ayam segar yang disimpan dalam wadah tanah liat kecil. Nada suaranya tetap datar ketika menjelaskan ritual. Setiap malam Selasa Kliwon, sebelum tidur, pemilik atau orang yang ditunjuk meneteskan sedikit darah ayam ke bagian setir kendaraan yang akan diberi jalan. Jangan banyak. Sedikit saja, cukup untuk menandai. Lakukan dengan khusyuk, tak boleh sampai bercanda. Itu syaratnya. Mendengar penjelasan itu, Yanto merasakan ada sesuatu yang runtuh dan sekaligus membangun di dalam dirinya. Ia menolak di permukaan, gagasan menodai setir dengan darah terasa menakutkan. Namun sisi lain yang dipenuhi ketakutan akan masa depan membuatnya terpikat. Ia membayangkan telepon yang tak henti berdering, angka-angka di rekening yang bertambah, rumah yang hangat lagi, obat untuk Andi tersedia tanpa harus menghitung recehan. Apa konsekuensi kalau aku berhenti? Tanyanya, rapuh. Mbah Jatmiko menatapnya dalam. Kalau syarat tidak dipenuhi, rezeki yang sudah datang cepat bisa lenyap. Lebih buruk lagi, yang ditukar bisa naik nilainya. Jangan pikir itu mudah. Banyak yang menyesal karena menyerah di tengah jalan. Surya menepuk bahu Yanto. Aku bilang padamu, Yan, tidak semua orang cocok. Tapi kamu yang menentukan. Perbincangan berlanjut hingga sore meredup. Mbah Jatmiko menjelaskan detail teknis dengan nada yang kering. Kapan ritual dilakukan? Malam Selasa Kliwon. Tata caranya, menetes sedikit darah ayam di setir yang bersih, sebutkan niat singkat, lalu tutup setir dengan kain sampai pagi, dan aturan tambahan, jangan pernah membocorkan perjanjian, dan jangan pernah melukai atau mencelakai orang dengan sengaja. Untuk tiap kendaraan yang ingin diberi jalan, ritual harus diulang. Yanto mendengar semua itu bagai seseorang yang menenggak ramuan pahit. Terasa getir tapi ada rasa hangat harapan di belakangnya. Ia pulang malam itu dengan kepala penuh bayangan. Di jalan pulang, ia melihat lampu-lampu kota, satu persatu, tampak seperti janji-janji kecil yang menunggu ditepati. Di rumah, Burina sedang mengelap piring, terlihat letih. Andi tertidur dengan selimut tipis. Yanto berdiri lama di ambang pintu, merasakan beban pilihan mendesak di dadanya. Di kamarnya, ia membuka tangan seolah menimbang sesuatu yang tak ternilai. Harga dari rasa aman yang ia dambakan. Suara-suara di kepalanya, antara hati nurani dan keadaan keluarga yang mendesak, berpacu. Malam itu ia hampir tak tidur, membayangkan betapa cepatnya hidup bisa berubah, atau betapa cepat pula semuanya bisa runtuh. Keputusan belum diambil, tapi langkah menuju gelap itu sudah dimulai. Benih perjanjian kini tertanam, dan Yanto tahu. Sekali menapaki jalan ini, mundur tak lagi semudah menutup pintu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah dari kebun belakang rumah, membuat bulu kuduk Yanto berdiri. Sejak sore ia sudah menyiapkan ayam kampung yang dibeli dari pasar. Tangannya gemetar saat memegang pisau, tapi ia mengingat kembali pesan Surya. Lakukan dengan tenang, jangan ragu. Ayam itu disembelih perlahan. Darah segar menetes ke wadah tanah liat kecil yang sudah ia siapkan. Yanto tak berani menatap lama, perutnya mual, tapi ia tahu ini bagian dari syarat. Setelah yakin darah cukup, ia membersihkan tangan dan membawa wadah itu ke garasi. Di garasi hanya ada satu mobil, Avanza putih yang selama beberapa bulan terakhir lebih sering terparkir daripada keluar jalan. Lampu neon redup berkelip, membuat bayangan di dinding bergoyang. Yanto membuka pintu mobil, duduk sebentar di kursi sopir, dan menatap setir yang sudah ia bersihkan dengan kain basah. Napasnya terengah. Benarkah ini jalan satu-satunya? Gumamnya lirih. Ia teringat wajah Andi yang pucat karena kurang gizi, juga wajah Burina yang makin sering termenung. Dalam hati ia menimbang, lalu mengucap doa singkat. Meski samar, lebih mirip bisikan putus asa daripada doa tulus. Dengan tangan gemetar, Yanto mencelupkan jari ke darah ayam.
Setetes merah gelap menempel di ujung jarinya. Perlahan ia oleskan di permukaan setir, membuat garis kecil tipis, hampir tak terlihat dalam cahaya lampu garasi. Jantungnya berdegup kencang, seakan seluruh rumah ikut mendengar. Begitu selesai, ia menutup setir dengan kain lusuh seperti yang diajarkan. Wadah darah ia letakkan di sudut garasi, menunggu hingga kering. Yanto menunduk lama, merasa ada sesuatu yang baru saja berubah dalam hidupnya, sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Malam itu ia tidur gelisah. Tepat menjelang tengah malam, mimpi aneh datang. Ia berada di jalan panjang yang kosong, kabut pekat menutupi kiri kanan. Dari kejauhan terdengar suara ban mobil berdecit, lalu benturan keras seperti tabrakan. Yanto mencoba berlari, tapi kakinya berat, seakan terikat rantai. Suara ayam berkokok terdengar, tapi kokok itu serak dan bernada aneh, bercampur tawa halus yang menusuk telinga. Tiba-tiba kabut terbelah. Ia melihat mobil Avanza putih miliknya melaju sendiri tanpa sopir. Dari kaca depan menetes darah, perlahan mengalir ke jalan. Yanto berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Saat ia mendekat, mobil itu berhenti mendadak. Pintu sopir terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan kurus berlumuran darah yang meraih ke arahnya. Yanto terperanjat, lalu terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia duduk lama di tepi ranjang. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Burina dan Andi masih tidur lelap. Yanto menatap jendela, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun rasa takut bercampur penasaran membuat jantungnya berdebar lebih keras daripada sebelumnya. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Yanto bangun lebih awal, langsung menuju garasi. Setir mobil tampak biasa saja, noda darah sudah kering dan nyaris tak terlihat. Ia menarik napas panjang, lalu keluar rumah untuk membuka konter rental kecilnya. Belum lama pintu konter dibuka, telepon berdering. Satu orang ingin menyewa mobil untuk perjalanan keluarga. Belum sempat ia menutup buku catatan, telepon berbunyi lagi. Kali ini dari seorang mahasiswa yang butuh mobil untuk acara kampus. Dalam hitungan 1 jam, jadwal penyewaan yang biasanya kosong langsung terisi penuh. Yanto sampai kebingungan mencatat semua pesanan. Dari 3 mobil yang masih ia punya, semuanya dipesan untuk minggu itu. Bahkan ada calon penyewa yang rela menunggu giliran. Sesuatu yang sudah lama tak pernah terjadi kini berlangsung begitu cepat. Di sela kesibukan, Yanto berdiri termangu. Wajahnya tercampur lega dan cemas. Ia tahu benar ini bukan kebetulan. Apa yang dikatakan Mbah Jatmiko terbukti. Rezeki benar-benar datang, deras, tanpa diduga. Tapi bayangan mimpi semalam masih menempel kuat. Suara tawa samar, mobil yang meneteskan darah, semuanya membuat hatinya tak tenang. Siang itu, saat Burina datang membawakan makan siang, ia sempat heran melihat rental ramai. "Alhamdulillah, Mas, akhirnya lancar lagi ya," ucapnya sambil tersenyum. Meski lelah, Yanto hanya mengangguk, tidak berani bercerita. Dalam hati, ia menahan pergulatan. Ada rasa syukur karena akhirnya bisa menafkahi keluarga dengan layak. Tapi ada pula rasa takut karena tahu ada harga yang harus dibayar setiap bulan. Mbah Jatmiko sudah mengingatkan, kecelakaan kecil akan menjadi tanda. Yanto bertanya-tanya, kapan tanda itu datang? Dan siapa yang akan terkena dampaknya? Hari itu berakhir dengan wajah Yanto yang tetap tegang. Di luar, rental terlihat ramai dan penuh harapan. Namun di dalam dadanya, ia tahu jalan yang ia pilih bukan lagi jalan biasa. Jalan itu kini mengarah ke sesuatu yang lebih gelap, meski permukaannya tampak penuh cahaya rezeki. Beberapa minggu setelah ritual pertama, hidup Yanto berubah drastis. Garasi yang dulu sepi kini hampir tak pernah kosong. Telepon di meja rental berdering dari pagi hingga malam, membuat Yanto kewalahan mencatat jadwal penyewaan. Mobil-mobilnya terus bergantian keluar masuk, jarang sekali sempat parkir lama. "Pak, ada lagi yang telepon."
Mau booking untuk akhir pekan? Ujar Bu Rina sambil menyerahkan gagang telepon kepada suaminya. Wajahnya berseri-seri, sesuatu yang sudah lama tak terlihat. Yanto menerima telepon itu dengan suara ramah, meski di dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Setelah menutup gagang, ia kembali menulis di buku catatan yang kini penuh coretan nama penyewa. Hampir setiap halaman terisi rapat. Situasi ini benar-benar berbanding terbalik dengan bulan lalu, ketika seharian ia duduk menunggu tanpa ada satupun yang datang. Keuangan pun berangsur pulih. Setiap minggu, Yanto bisa menyisihkan uang untuk membayar cicilan ban yang sebelumnya tertunggak. Bahkan, dalam 2 bulan saja, ia berhasil melunasi tunggakan besar yang membuatnya tercekik. Pihak bank yang dulu sering mengirim surat peringatan kini mulai bersikap ramah. Yanto dianggap sebagai nasabah teladan yang mampu menutup hutangnya lebih cepat dari jadwal. Tak berhenti sampai di situ. Berkat aliran uang yang lancar, Yanto berani mengambil langkah baru. Membeli 1 unit mobil tambahan. Kali ini bukan kredit, tapi tunai. Mobil itu ia parkir dengan bangga di depan garasi, lalu memanggil tetangga untuk membantu membersihkan sebelum dipajang di brosur kecil rentalnya. Para tetangga terheran-heran. "Wah, cepat sekali berkembang, Pak Yanto," komentar seorang bapak sambil menepuk pundaknya. Ada pula yang iri diam-diam, bertanya-tanya bagaimana bisa rental yang dulu hampir bangkrut tiba-tiba melesat maju. Bu Rina pun tampak bahagia. Setiap kali menyiapkan makan malam, ia sering bersenandung kecil, berbeda dengan beberapa bulan lalu ketika wajahnya selalu muram. "Alhamdulillah, Mas. Aku senang sekali lihat usaha ini mulai membuahkan hasil," ucapnya sambil menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. Yanto hanya tersenyum tipis. Ia tidak punya keberanian untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Baginya, kebahagiaan istrinya lebih penting daripada membuka rahasia gelap di balik setir mobil yang kini menjadi sumber rezeki. Namun, rasa curiga perlahan tumbuh dalam dirinya. Keberhasilan yang datang begitu cepat membuatnya sering termenung. Apalagi, beberapa kali ia mendengar kabar kecil tentang kecelakaan di jalan raya melibatkan mobil rentalnya. Tidak fatal memang, hanya benturan ringan atau goresan. Anehnya, kejadian itu selalu berulang tiap bulan, sesuai dengan yang diucapkan Mbah Jatmiko. Suatu sore, ketika ia sedang membersihkan mobil baru di garasi, Yanto melihat noda samar di karpet bagian depan. Noda merah, tipis, seperti bercak darah yang sudah mengering. Ia segera menutupinya dengan sikat dan sabun, tapi rasa merinding tak bisa ia buang. Apa ini salah satu tandanya? Batinnya gelisah. Malam itu, Yanto duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di lantai. Dari kamar, ia bisa mendengar suara napas Andi yang sedang tidur, sesekali disertai batuk kecil. Pemandangan itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat hati Yanto semakin kacau. Ia memegang buku catatan rental, menelusuri deretan nama penyewa yang terus bertambah. Setiap nama berarti pemasukan, tapi juga mengingatkannya pada perjanjian. Ia tahu, setiap lembar keuntungan yang ia genggam memiliki bayangan hitam di baliknya. Ketika Bu Rina keluar membawa segelas teh hangat, ia menatap suaminya dengan penuh cinta. "Mas, sekarang kita bisa mulai menabung buat sekolah Andi nanti. Aku yakin, hidup kita akan jauh lebih baik." Yanto mengangguk, meski senyum yang ia tampilkan terasa dipaksakan. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus bergema, sampai kapan keberhasilan ini bertahan sebelum meminta harga yang lebih besar? Hari-hari berikutnya, rental semakin berkembang. Bahkan ada perusahaan kecil yang menjalin kerja sama rutin untuk menyewa mobil dari Yanto. Semua orang melihatnya sebagai pengusaha sukses yang bekerja keras, padahal hanya Yanto sendiri yang tahu ada darah ayam yang selalu menempel di balik setiap setir. Ia menjaga rahasia itu rapat-rapat. Tidak ada satupun yang boleh tahu, bahkan istrinya sendiri. Karena ia sadar, jika Bu Rina mengetahui semua ini,
Kebahagiaan yang kini sedang mereka nikmati bisa hancur dalam sekejap. Di tengah senyum dan ucapan syukur yang terus ia dengar setiap hari, Yanto justru semakin merasa cemas. Keberhasilan yang ia capai terasa terlalu mulus, terlalu cepat, seakan ada kekuatan lain yang mengatur jalannya. Dan ia sadar, ia hanyalah pion kecil dalam permainan yang lebih besar, permainan yang suatu saat bisa menelannya bulat-bulat. Hari itu, matahari sudah condong ke barat ketika Yanto menerima panggilan telepon dari salah satu sopir langganannya. Suaranya terdengar gemetar di ujung sana. "Pak, maaf ganggu. Saya barusan nganter tamu ke bandara. Ada yang aneh, Pak." Yanto menegakkan badan. "Aneh gimana, Rick?" tanyanya, mencoba tenang. Sopir itu menarik napas panjang. "Tadi saya lihat ada penumpang di kursi belakang. Perempuan, Pak. Rambutnya panjang, pakai baju hitam. Waktu saya berhenti buat isi bensin, saya nengok lewat kaca spion, orangnya hilang. Padahal tadi jelas-jelas ada." Darah Yanto serasa berhenti mengalir. Tangannya yang memegang gagang telepon berkeringat dingin. Ia buru-buru mencari alasan. "Mungkin itu cuma bayangan, Rick. Kamu kecapean." "Bukan, Pak," jawab sopir itu cepat. "Saya nggak salah lihat. Rasanya sampai sekarang masih merinding. Dan mobil ini baunya aneh, Pak. Bau amis. Sudah saya semprot parfum, tetap nggak hilang." Yanto menutup telepon dengan alasan sibuk. Ia terduduk di kursi, matanya kosong menatap dinding konter. Kata-kata Mbah Jatmiko kembali terngiang. Setiap bulan harus ada tanda, entah kecelakaan kecil, entah sesuatu yang membuatmu ingat pada perjanjian. Malamnya, Yanto turun ke garasi untuk memastikan. Salah satu mobil barunya sudah diparkir sopir setelah dipakai seharian. Ia membuka pintu perlahan, menyalakan lampu kabin, dan langsung mencium bau aneh. Bukan hanya bau bensin atau keringat penumpang, tapi bau amis yang menusuk hidung, mirip darah yang sudah lama mengering. Ia mengambil lap dan mulai mengelap kursi belakang, meski tak terlihat ada noda apapun. Tapi semakin ia gosok, bau itu justru makin menyengat. Yanto menghentikan tangannya, menutup hidung, lalu duduk sebentar sambil menahan rasa mual. Dalam hening, matanya tertuju pada kaca spion tengah. Bayangannya sendiri menatap balik. Tapi sesaat ia merasa ada siluet lain di belakangnya. Wajah samar, hitam, tanpa mata. Yanto spontan menoleh ke kursi belakang, kosong. Nafasnya memburu. "Tenang, Yan. Ini cuma sugesti," bisiknya pada diri sendiri. Namun, perasaan itu sulit hilang. Besoknya, seorang sopir lain juga bercerita hal serupa. "Pak, jangan marah, ya. Tapi jujur saya takut bawa mobil itu. Tadi ada penumpang bilang, kayak ada orang duduk di kursi belakang, padahal cuma dia sendirian. Saya sendiri juga sempat lihat sekilas lewat kaca, tapi begitu saya tengok langsung, kosong." Laporan demi laporan membuat Yanto makin gelisah. Ia berusaha menenangkan para sopir dengan alasan logis, pantulan cahaya, bayangan pepohonan, atau kelelahan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu semua ini bukan kebetulan. Burina, yang mulai memperhatikan wajah Yanto sering pucat dan murung, bertanya suatu malam saat mereka makan malam bersama. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering bengong? Padahal rental lagi ramai, harusnya senang, kan?" Yanto tersenyum hambar. "Cuma capek, Rin. Banyak orderan bikin kepala penuh." Burina tak menaruh curiga lebih jauh, meski hatinya tetap khawatir. Hari-hari berikutnya, bau amis di mobil menjadi buah bibir. Beberapa pelanggan bahkan mengeluh. "Pak, mobilnya kok bau ya? Kayak amis gitu. Padahal kelihatannya bersih." Yanto hanya meminta maaf dan berjanji membersihkan lebih teliti. Ia bahkan memanggil tukang cuci mobil profesional, namun hasilnya sama saja. Bau itu selalu kembali, terutama di kursi belakang. Malam hari,
Yanto sering terbangun oleh mimpi yang sama. Duduk di kursi sopir, merasakan ada seseorang di belakangnya, tapi ketika menoleh, hanya ada kursi kosong dengan bau darah menyengat. Terkadang dalam mimpinya, ia mendengar bisikan lirih, entah dari siapa, menyebutkan namanya berulang kali. Pagi setelah mimpi itu, ia berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Mata cekung, kulit pucat. Ia sadar, perjanjian ini bukan sekadar soal darah ayam dan kecelakaan kecil. Ada hal lain yang ikut menempel, bayangan, bau, bahkan keberadaan yang tak kasat mata. Yanto mencoba menguatkan diri. Ia tidak bisa mundur. Usaha rental sedang berada di puncaknya, uang mengalir deras, hutang lunas, Burina bahagia. Semua yang ia perjuangkan untuk keluarga akhirnya tercapai. Namun, setiap kali ia menatap setir mobil yang masih meninggalkan bekas samar ritual malam Selasa Kliwon, hatinya justru semakin dicekam ketakutan. Dan kini, ketakutan itu bukan lagi hanya miliknya sendiri. Sopir-sopirnya, bahkan pelanggan, mulai merasakan hal yang sama. Keberhasilan rental ini kini disertai bisikan-bisikan bayangan gelap yang semakin nyata. Sejak 3 bulan terakhir, Yanto mulai memperhatikan sebuah pola yang tak bisa ia abaikan. Setiap kali tanggal mendekati Selasa Kliwon, ia diliputi kegelisahan yang sama. Dan benar saja, selalu ada laporan kecelakaan kecil yang menimpa mobil rentalnya. Awalnya, sebuah Avanza milik Yanto ditabrak motor di persimpangan. Tidak parah, hanya goresan di bagian pintu. Bulan berikutnya, mobil lain menabrak tiang jalan ketika sopirnya mengaku refleks menghindari bayangan yang tiba-tiba melintas. Bulan selanjutnya, ban mobil meletus di tengah jalan, membuat penumpang panik meski tak ada korban serius. Semua kejadian itu terlihat sepele, bahkan mudah dianggap kebetulan. Tapi bagi Yanto, setiap benturan, setiap goresan, adalah pengingat dari perjanjian yang ia ikuti. Pesan Mbah Jatmiko seakan terus terngiang. Akan selalu ada kecelakaan kecil setiap bulan. Siang itu, Yanto duduk di konter rental sambil menatap catatan biaya perbaikan. Nominalnya tidak besar dibanding pemasukan yang deras, tapi setiap angka terasa seperti cambuk. Di balik wajah tenang yang ia tunjukkan pada pelanggan dan sopir, hatinya selalu dipenuhi rasa resah. "Mas, kenapa akhir-akhir ini mobil sering rusak? Aku lihat catatan perbaikannya banyak sekali," tanya Burina suatu sore sambil membereskan meja. Nada suaranya terdengar cemas. Yanto buru-buru menyembunyikan kertas catatan itu. Namanya juga usaha rental, Rin. Mobil dipakai banyak orang, wajar kalau sering ada masalah. Yang penting kan penghasilan kita lancar. Burina mengangguk pelan, meski jelas ia belum puas dengan jawaban itu. "Iya, sih. Tapi aneh aja. Kok bisa tiap bulan pasti ada saja kejadian? Seolah-olah teratur gitu." Kalimat itu menusuk hati Yanto. Ia hanya tersenyum kaku, tak sanggup menjawab. Dalam benaknya, ia sadar bahwa istrinya mulai melihat pola yang sama. Ia harus berhati-hati. Beberapa hari kemudian, salah seorang sopir datang dengan wajah pucat. "Pak, maaf mobilnya lecet lagi. Tadi ada truk mendadak berhenti. Saya banting setir, nabrak pagar rumah orang. Untung nggak ada yang luka." Yanto menepuk bahu sopir itu, pura-pura tenang. "Yang penting kamu selamat. Mobil bisa kita perbaiki." Dalam hati, ia justru makin tenggelam dalam kecemasan. Ia tahu, itu sudah bagian dari jatah bulanan yang harus dipenuhi pesugihan. Malamnya, Yanto tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi setir mobil yang dibawanya masuk dari garasi. Bau amis samar masih terasa, meski sudah berkali-kali ia bersihkan. Ia teringat lagi ritual pertama, darah ayam, dan mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya. Ia menggenggam kepalanya, bergumam lirih. "Sampai kapan aku harus begini? Kalau suatu saat bukan kecelakaan kecil lagi, bagaimana?"
Di kamar, Burina gelisah menunggunya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Yanto, tapi tak pernah punya keberanian untuk bertanya lebih jauh. Hanya tatapan matanya yang kini sering menuntut jawaban setiap kali mereka bertemu pandang. Hari-hari berlalu, dan pola itu semakin jelas. Setiap bulan, selalu ada peristiwa kecil yang membuat hati Yanto tercekam. Semakin ia mencoba menutupinya, semakin sulit ia menipu diri sendiri. Bahkan ketika uang terus mengalir deras, rasa takut dalam dirinya tumbuh lebih cepat. Di hadapan orang lain, Yanto tetap tampak seperti pengusaha sukses yang tenang dan penuh kontrol. Tapi di balik wajah itu, ia hidup dalam hitungan bulan. Selalu menunggu giliran berikutnya. Selalu siap menyambut kecelakaan yang sudah menjadi bagian dari harga gelap perjanjian itu. Dan perlahan, Burina mulai melihat suaminya bukan lagi Yanto yang dulu. Lelaki itu kini lebih sering melamun, sering terbangun tengah malam, dan setiap kali terdengar kabar mobil rusak, wajahnya berubah pucat seakan ia sudah menduganya jauh sebelum kejadian. Beberapa bulan sudah berlalu sejak Yanto menjalani ritual pertama. Rentalnya terus ramai, uang mengalir deras, tapi batinnya semakin terhimpit. Setiap kecelakaan kecil yang terjadi, setiap bau amis yang muncul di mobil, selalu mengingatkannya pada perjanjian kelam yang ia buat. Suatu malam, setelah mencatat laporan keuangan yang tampak memuaskan, Yanto duduk termenung di ruang tamu. Buku catatan itu penuh angka positif, namun tak ada rasa lega di hatinya. Ia menatap kosong, lalu bergumam lirih, "Kalau begini terus, aku bisa gila." Keinginannya untuk berhenti mulai tumbuh kuat. Ia merasa cukup dengan apa yang sudah didapat. Hutang lunas, tabungan mulai terkumpul, Burina tampak bahagia, Andi bisa berobat lebih rutin. Kalau aku hentikan sekarang, mungkin semuanya masih bisa diselamatkan, pikirnya. Keesokan harinya, Yanto memberanikan diri menemui Surya di sebuah warung kopi pinggir jalan. Wajahnya serius, matanya merah karena kurang tidur. "Ria, aku nggak mau lanjut lagi. Aku pengin berhenti," ucap Yanto lirih. Surya langsung menatapnya tajam. "Yan, kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Mana bisa berhenti begitu aja? Aku sudah cukup. Aku capek hidup dengan rasa takut. Aku nggak tenang, Ria. Tiap bulan pasti ada kecelakaan. Aku nggak mau terus-terusan begini," Yanto membalas dengan suara serak. Surya menghela napas panjang, lalu mencondongkan badan. "Aku sudah bilang dari awal, ini bukan jalan yang bisa kamu pilih seenaknya. Kalau kamu berhenti, berarti kamu melanggar janji. Dan melanggar janji itu lebih berbahaya daripada terus menjalankannya." Yanto terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maksudmu? Kalau kamu berhenti, kamu bukan cuma kehilangan rezeki. Hidupmu bisa jadi taruhannya. Keluarga kamu juga bisa kena. Mbah Jatmiko udah jelas bilang, ini perjanjian. Sekali masuk, nggak ada jalan keluar." Perkataan itu membuat Yanto semakin resah. Namun, ia tetap bersikeras. "Aku pengen ketemu Mbah Jatmiko. Aku mau ngomong langsung." Malamnya, Surya membawa Yanto ke rumah dukun tua itu. Seperti biasa, rumah Mbah Jatmiko berada di ujung kampung, dikelilingi pohon bambu yang bergemerisik. Suasana hening, hanya suara jangkrik terdengar. Di dalam, Mbah Jatmiko duduk bersila, matanya menatap Yanto tajam seakan bisa menembus isi kepalanya. "Kowe wis mikir arep mandek tuh?" tanyanya dengan suara berat. Yanto menunduk, suaranya pelan. "Mbah, saya nggak kuat. Saya cuma ingin hidup tenang. Saya sudah cukup dengan yang saya punya." Mbah Jatmiko tertawa lirih, tapi tawanya terdengar menakutkan. "Cukup? Wong uripmu saiki seger kaya banyu mili, kok arep mandek? Kowe kudu ngerti, kabeh sing wis kowe tampa, kudu ana tumbale. Ora ana sing gratis." Yanto menggertakkan giginya. "Kalau saya berhenti, apa yang akan terjadi?" Wajah keriput itu menajam.
Sing jelas, perjanjian iki ora iso dibatalkan. Yen kowe nyoba metu, sing nyawa sing dadi gantine. Ora mung awakmu, tapi wong-wong sing cedhak karo kowe bisa melu kecantol. Darah Yanto serasa membeku. Ia menatap lantai, merasa seolah rantai tak kasat mata menjerat tubuhnya. Jalan yang dulu ia pikir sebagai solusi kini berubah menjadi penjara gelap. Surya menepuk bahunya. Yan, terima aja. Jangan coba-coba melawan. Aku dulu juga sempat kepikiran berhenti, tapi lihat, aku masih di sini karena nurut. Yanto menutup mata, dadanya naik turun cepat. Dalam hati, ia merasa benar-benar terperangkap. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu yang bisa ia buka. Semua sudah terkunci oleh janji yang ia ucapkan di hadapan dukun tua itu. Ketika pulang malam itu, Yanto berjalan lunglai. Di rumah, Burina menyapanya dengan senyum hangat, menanyakan kabar dan menyodorkan segelas teh hangat. Tapi Yanto hanya bisa memandanginya dengan mata sendu. Ia ingin sekali bercerita, namun lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan bahwa hidup mereka bergantung pada perjanjian gelap dengan sesuatu yang tak kasat mata? Dalam diam, Yanto sadar satu hal, ia bukan lagi pengendali dari usahanya. Ia hanyalah tahanan yang terikat janji, terus dipaksa meneteskan darah setiap bulan, terus menunggu kecelakaan kecil yang teratur, sambil berharap harga yang diminta tidak semakin besar. Hari-hari yang penuh tekanan semakin nyata bagi Yanto. Awalnya, keberhasilan rentalnya membuat banyak orang iri, bahkan menyebutnya sebagai contoh pengusaha ulet. Tapi di balik itu, suara-suara tak sedap mulai muncul. Bukan hanya kecelakaan kecil yang jadi bahan gosip, melainkan juga cerita-cerita aneh dari sopir maupun pelanggan yang pernah menggunakan mobilnya. Pagi itu, salah satu sopir kepercayaannya, Arman, datang dengan wajah pucat. Ia tampak lelah, matanya merah, dan tangannya gemetar saat menyerahkan kunci mobil. Yanto yang sedang duduk di kursi plastik depan garasi langsung merasa ada yang tak beres. "Kenapa, men? Sakit?" tanya Yanto. Arman menggeleng pelan, lalu menarik napas panjang. "Pak Yanto, saya nggak bisa lanjut. Saya berhenti aja." "Berhenti? Kok mendadak gitu?" Arman menatap lurus ke mata Yanto, seolah mencari jawaban. "Pak, saya udah coba kuat, tapi kejadian semalam bikin saya nggak sanggup lagi. Saya antar tamu dari bandara. Waktu di jalan tol, saya lihat jelas di kaca spion, ada bayangan hitam duduk di kursi belakang. Padahal mobil cuma ada saya sama penumpang. Saya nggak berani nengok, tapi bayangan itu ada terus sampai pintu keluar tol. Begitu saya berhenti di rest area, saya lihat kursi belakang kosong. Tamu saya juga pucat, kayak lihat sesuatu. Saya nggak bohong, Pak. Mobil ini nggak beres." Yanto tercekat. Ia berusaha tenang, meski dalam hatinya panik. "Men, mungkin kamu kecapean. Jangan mikir aneh-aneh." Tapi Arman menggeleng cepat. "Enggak, Pak. Saya yakin apa yang saya lihat. Dan itu bukan cuma saya. Penumpang tadi juga langsung minta turun sebelum sampai tujuan. Dia bilang gak mau naik mobil rental ini lagi. Pak, saya mohon maaf, saya berhenti." Arman kemudian melangkah pergi, meninggalkan Yanto terdiam. Garasi yang biasanya ramai dengan sopir yang sibuk kini terasa sunyi. Satu persatu orang mulai menjauh, bukan karena sepi order, tapi karena ketakutan. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa menimpa pelanggan lain. Seorang ibu muda yang menyewa mobil untuk perjalanan keluar kota mengembalikan kendaraan dengan wajah ketakutan. "Pak Yanto," katanya dengan suara bergetar, "mobil Bapak ada yang aneh. Waktu malam, saya lihat dari spion tengah, ada wajah hitam besar nongol. Padahal saya sama suami aja di mobil. Kami langsung berhenti di pinggir jalan, tapi pas dicek, kosong. Saya nggak mau lagi pakai mobil ini. Seram sekali." Yanto mencoba tersenyum, berusaha meyakinkan. "Ah,
Mungkin cuma halusinasi, Bu. Lelah di perjalanan bisa bikin ngelihat yang enggak-enggak. Namun, cerita itu cepat menyebar. Orang-orang di sekitar mulai bergosip bahwa rental Yanto angker. Sopir-sopir enggan bergabung, beberapa pelanggan lama memilih mundur, dan bahkan tetangga ikut berbisik-bisik setiap kali Yanto lewat. Ironisnya, meski reputasinya semakin jelek, telepon rental Yanto tetap berdering setiap hari. Ada saja orang yang mau menyewa, bahkan kadang lebih ramai dari sebelumnya. Hal ini justru membuat Yanto semakin takut. Seolah-olah ada sesuatu yang memastikan bisnis itu tidak akan pernah sepi, tak peduli betapa buruknya omongan orang. Suatu malam, ketika menutup garasi, Yanto menatap mobil-mobilnya. Catnya masih mengilap, lampu-lampunya bersinar terang, tapi aura di sekelilingnya terasa dingin. Ia merasakan hawa asing yang membuat bulu kuduknya meremang. Teringat kata-kata Mbah Jatmiko, "Ora ana sing gratis." Ia mulai sadar, bisnis ini tidak lagi menjadi miliknya sepenuhnya. Kendaraan-kendaraan itu seperti sudah punya roh sendiri, terus mendatangkan penyewa meski orang-orang ketakutan. Di ruang tamu, Bu Rina yang belakangan sering mendengar gosip tetangga mencoba menanyakan, "Yan, benar nggak kalau mobil kita ada gangguan?" Suaranya ragu, penuh tanda tanya. Yanto kaget, namun segera menutupi. "Ah, gosip aja, Rin. Orang iri sama kita. Jangan ditelen mentah-mentah." Tapi Bu Rina tetap memandangnya dengan mata cemas. "Kalau gosip, kenapa sopir satu-satu pada berhenti? Kenapa pelanggan banyak yang ngeluh? Aku takut, Yan. Jangan-jangan memang ada yang gak beres." Yanto terdiam, tidak berani menjawab. Dalam hati ia tahu, Bu Rina benar. Namun, bagaimana mungkin ia mengakui kebenaran itu? Bagaimana mungkin ia menceritakan tentang darah ayam, tentang kecelakaan bulanan, tentang janji yang tak bisa diputuskan? Malam itu, Yanto sulit tidur. Suara-suara bisikan terasa datang dari arah garasi. Ia membayangkan kursi belakang mobil yang kosong tapi seolah ada yang duduk di sana. Dan di kepalanya, bayangan hitam yang diceritakan sopir dan pelanggan terus menghantui. Yanto sadar, reputasi buruk bukan lagi masalah utama. Masalah sebenarnya adalah dirinya terikat pada kekuatan gelap yang tak pernah membiarkan usahanya sepi. Semakin ia ingin berhenti, semakin kuat pula jeratan itu menahan. Ritual yang dijalani Yanto setiap malam Selasa Kliwon makin terasa berat. Awalnya ia meneteskan darah ayam ke setir dengan cepat, lalu membersihkannya hingga tidak ada bekas. Tapi lama-kelamaan, meski ia mengelap berulang kali, bau amis tetap menempel. Bau itu seakan meresap ke kulit setir, menyatu dengan setiap pori-porinya, dan tak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali dengan sabun mobil paling mahal. Suatu sore, ketika Yanto memarkir mobilnya di garasi, Bu Rina masuk untuk mengambil jemuran yang biasanya ia taruh di sana. Saat membuka pintu mobil, ia langsung menutup hidung. "Ya Allah, bau apa ini, Yan?" tanyanya dengan dahi berkerut. Yanto yang kaget berusaha menutupi. "Mungkin tikus mati nyelip di mesin. Aku nanti cek." Namun, Bu Rina tidak mudah percaya. Ia mencoba membuka pintu mobil lain, dan bau yang sama menusuk hidungnya, amis, anyir, seperti darah segar yang baru keluar dari luka. Jantungnya berdegup kencang. Kenapa semua mobil baunya sama? Yanto cepat-cepat mendekat, mendorong pintu agar tertutup kembali. "Udahlah, Rin. Jangan ikut-ikut mikirin mobil. Itu urusanku. Kamu mending masuk aja." Suaranya meninggi, membuat suasana semakin tegang. Bu Rina memandang suaminya dengan tatapan penuh kecurigaan. "Yan, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari aku? Kenapa usaha ini tiba-tiba lancar, tapi mobil selalu bermasalah? Sopir pada kabur, pelanggan ngeluh, dan sekarang bau kayak gini." Yanto berusaha menahan amarah. "Aku udah bilang, jangan ikut campur. Ini usahaku.
Aku yang tahu caranya jalanin. Namun, kata-kata itu justru membuat jarak antara mereka semakin lebar. Burina mundur selangkah, menatap Yanto dengan mata berkaca-kaca. Kamu bukan Yanto yang dulu. Kamu berubah. Dulu kamu selalu cerita apa adanya, walau kita susah. Sekarang, kamu penuh rahasia. Aku takut, Yan. Aku takut kamu nyeret kita ke jalan yang salah. Yanto terdiam. Hatinya seperti diiris. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa semua ini demi keluarga, demi melunasi hutang, demi masa depan Andi. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, kalau rahasia pesugihan terbongkar, maka pernikahannya bisa hancur, bahkan mungkin nyawanya ikut terancam. Malam itu, setelah Burina tidur dengan wajah murung, Yanto duduk sendirian di garasi. Bau amis dari mobil-mobilnya semakin menusuk. Ia membuka salah satu pintu, duduk di kursi sopir, dan mengelus setir. Tangannya gemetar saat mengingat tetesan darah ayam yang ia lakukan semalam. Dalam keheningan, Yanto merasa ada sesuatu yang lebih menyeramkan daripada bau itu sendiri. Ia mendengar suara lirih, seperti bisikan yang keluar dari setir. Suara itu samar, tapi jelas. Janji. Janji. Yanto memejamkan mata, keringat dingin mengucur. Ia tahu perjanjian itu bukan sekadar syarat, melainkan ikatan yang tak bisa diputuskan. Sementara itu, Burina yang terbangun karena gelisah diam-diam mengintip dari balik jendela rumah. Ia melihat suaminya duduk kaku di dalam mobil, tangannya menempel di setir, wajahnya pucat diterangi lampu garasi. Dari kejauhan, Burina melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di permukaan setir, seperti ada noda merah samar yang berkilat dalam cahaya lampu. Keesokan harinya, pertengkaran kembali terjadi. Burina menuntut penjelasan, tapi Yanto hanya memberi jawaban singkat dan kasar. Andi yang sering sakit-sakitan makin sering mendengar orang tuanya bertengkar. Bocah itu hanya bisa menutup telinga di kamarnya, menahan tangis. Hubungan keluarga yang dulu hangat kini berubah dingin. Burina sering duduk sendirian di ruang tamu, tatapannya kosong. Ia mulai berpikir, apakah suaminya terjerat sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sementara Yanto semakin terjebak dalam ketakutan dan kebohongan. Setiap kali ia melakukan ritual, bau amis makin kuat, seolah darah itu sengaja menolak hilang. Ia sadar, pesugihan ini bukan lagi sekadar perjanjian, tapi perlahan menggerogoti rumah tangganya, mengubah dirinya, dan menciptakan jurang yang makin lebar antara dia dan orang-orang yang ia sayangi. Langit malam itu menghitam pekat, seakan menyimpan sesuatu yang berat di balik gumpalan awan. Hujan turun deras, mengetuk keras atap seng garasi Yanto. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bagi kebanyakan orang, malam Selasa Kliwon adalah waktu yang dihindari. Namun bagi Yanto, itu justru malam yang tak bisa ia lewatkan. Malam ketika ritual harus dijalani. Kali ini berbeda. Tidak ada sopir yang bersedia bekerja, semuanya sudah pergi dengan alasan takut. Telepon rental tetap berdering, dan akhirnya Yanto sendiri yang memutuskan untuk mengantar seorang pelanggan. Dengan jas hujan seadanya, ia menyiapkan mobil putih yang baru dicuci siangnya. Meski luar tampak rapi, bau amis samar masih menguar dari dalam kabin. Pelanggan yang menunggu tampak tergesa-gesa, seorang pria muda dengan koper hitam. "Pak, bisa cepat ya? Saya harus sampai stasiun sebelum tengah malam," katanya sambil masuk ke kursi penumpang depan. Yanto hanya mengangguk tanpa banyak bicara, lalu menyalakan mesin. Jalanan basah, genangan air memantulkan cahaya lampu jalan yang bergetar diterpa hujan. Wiper bergerak cepat, tapi pandangan tetap terbatas. Yanto menggenggam erat setir, jantungnya berdegup lebih kencang daripada biasanya. Entah mengapa, malam ini ia merasa ada sesuatu yang lebih berat menunggunya. Beberapa kilometer perjalanan berjalan lancar. Pria muda itu sibuk dengan ponselnya, sementara Yanto fokus mengendalikan mobil di jalan licin. Namun,
Semakin jauh dari pusat kota, suasana menjadi makin sunyi. Lampu jalan jarang, hanya sesekali terlihat bayangan pepohonan menari diterpa angin. Di tengah derasnya hujan, Yanto mulai merasakan hawa dingin tak wajar dari kursi belakang. Seperti ada embusan napas, lembab dan berat. Ia berusaha mengabaikan, matanya tetap lurus ke depan. Namun, nalurinya memaksa untuk sekali saja melirik spion tengah. Saat itulah ia melihatnya. Sosok hitam duduk diam di kursi belakang. Wajahnya gelap, tak jelas bentuknya, tapi matanya memerah seperti bara api. Yanto tersentak, tubuhnya kaku, tangannya hampir terlepas dari setir. "Pak, nggak apa-apa kan?" tanya pria muda di sebelahnya, heran melihat ekspresi Yanto. Yanto buru-buru menggeleng. Enggak apa-apa." Suaranya bergetar. Ia mencoba fokus kembali pada jalan, tapi pandangan spion terasa memanggil-manggil. Setiap kali ia melirik, sosok itu tetap ada, duduk tenang, wajah hitamnya menatap tajam. Bau amis darah semakin kuat, menusuk hidung hingga membuat mual. Hujan yang mengguyur mobil terasa seperti tirai pemisah, menutup mereka dari dunia luar. Jalanan menanjak, licin oleh air yang mengalir deras. Ban mobil beberapa kali kehilangan cengkeraman, membuat kendaraan sedikit oleng. Yanto menggenggam setir lebih erat, keringat bercucuran meski udara begitu dingin. "Pak, pelan-pelan aja. Jalan licin," ucap pria muda itu lagi, kali ini lebih cemas. Namun Yanto hampir tidak mendengarnya. Pandangannya terpusat pada spion tengah, tempat sosok hitam itu kini bergerak. Perlahan, tubuhnya condong ke depan, seolah ingin mendekati Yanto dan penumpang di depan. "Ya Allah," bisik Yanto lirih. Tiba-tiba, sosok itu menampakkan wajah jelas, hitam pekat dengan guratan seperti luka terbuka, darah menetes dari matanya, menodai kursi. Suara tawa lirih terdengar, bukan dari penumpang, tapi dari kursi belakang. Tawa yang basah, serak, seakan keluar dari tenggorokan penuh darah. Yanto panik. Tangannya refleks memutar setir terlalu keras. Ban kehilangan kendali, mobil oleng hebat di jalan licin. Pria muda di sampingnya berteriak keras, sementara lampu mobil menyorot ke arah pohon besar di pinggir jalan. Dentuman keras memecah malam. Mobil menghantam pohon, kaca depan pecah, tubuh Yanto terhempas ke setir. Darah segar muncrat, bercampur dengan bau amis yang sudah sejak lama menghantuinya. Sesaat sebelum kesadarannya hilang, Yanto merasakan sesuatu yang menempel kuat pada tubuhnya. Ia mencoba melepaskan diri, tapi tidak bisa. Setir mobil seakan berubah menjadi tangan hitam yang melingkar erat, menahan tubuhnya agar tak bergerak. Di spion, sosok berwajah hitam itu kini tersenyum lebar. Hujan tetap mengguyur deras, menelan semua suara kecuali dentingan kaca pecah dan bunyi klakson yang menyala terus tanpa henti. Pagi buta, kabar itu langsung menyebar ke seluruh sudut kota kecil. Di jalan raya yang basah oleh sisa hujan semalam, sebuah mobil putih ringsek parah menempel di batang pohon besar. Kaca depan hancur, kap mesin terlipat seperti kertas diremas, dan di balik kemudi, tubuh Yanto sudah tak bernyawa. Polisi dan warga berdatangan. Beberapa berusaha menutup mulut menahan mual ketika melihat kondisi jenazah. Tubuh Yanto menempel erat pada setir, seakan menyatu dengannya. Darah mengering di sana, meninggalkan noda pekat yang sulit dibedakan apakah berasal dari luka kecelakaan atau sesuatu yang lebih mengerikan. "Ya Allah, kasihan sekali," ucap salah satu warga dengan wajah pucat. "Tapi lihat, tubuhnya nempel kayak dilem. Nggak wajar." Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Ada yang mengatakan wajah Yanto tampak seperti ketakutan luar biasa sebelum meninggal. Matanya terbuka lebar, seakan melihat sesuatu yang orang lain tidak mampu lihat. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah, tapi prosesnya tidak mudah. Tubuh Yanto benar-benar sulit dipisahkan dari setir. Ketika akhirnya berhasil dilepaskan,
Beberapa orang yang membantu mengaku mencium bau amis darah yang begitu tajam. Meski hujan semalam seharusnya sudah menghapus semua aroma. Berita kematian Yanto membuat Bu Rina histeris. Ia jatuh pingsan begitu mendengar suaminya meninggal di jalan. Andi hanya bisa menangis, tubuh kecilnya gemetar, tak mengerti kenapa ayahnya pergi begitu cepat. Rumah keluarga itu yang selama ini sudah penuh pertengkaran kini benar-benar tenggelam dalam duka. Beberapa hari setelah pemakaman, rental mobil Yanto resmi ditutup. Mobil-mobil yang tersisa dijual murah. Namun, keanehan tak berhenti sampai di situ. Orang-orang yang membeli mobil bekas dari rental Yanto mulai melaporkan hal-hal aneh. Ada yang mengaku mendengar suara tawa lirih dari kursi belakang saat malam hari. Ada pula yang mencium bau amis darah setiap kali memegang setir, meski mobil sudah diganti interiornya. Paling menyeramkan, seorang sopir baru bercerita bahwa ia sempat melihat sosok berwajah hitam duduk diam di kursi belakang, lalu menghilang begitu saja. Cerita-cerita itu cepat menyebar, memperkuat keyakinan warga bahwa setiap mobil bekas Yanto kini berhantu. Mereka percaya, arwah yang terikat dalam perjanjian gelap tidak serta-merta pergi bersama kematian Yanto. Justru roh-roh itu masih bersemayam, menunggu di balik setir, mencari korban baru. Garasi kecil di pinggir kota yang dulu menjadi pusat usaha Yanto kini terbengkalai. Cat dindingnya mulai pudar, pintunya berkarat, dan rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya. Sesekali, anak-anak kecil yang bermain di dekat sana mengaku mendengar suara ketukan dari dalam garasi kosong. Padahal sudah lama tidak ada mobil terparkir di sana. "Jangan main dekat-dekat situ," kata para orang tua. "Itu bekas rental Pak Yanto. Katanya masih ada bau darah di dalam." Bu Rina memilih meninggalkan rumah itu. Terlalu banyak kenangan pahit yang tersisa, terlalu banyak bisik-bisik dari tetangga yang tak bisa ia tahan. Ia membawa Andi pindah ke rumah orang tuanya di kampung, mencoba memulai hidup baru tanpa bayangan kelam masa lalu. Namun, bagi warga sekitar, kisah rental mobil Yanto menjadi legenda menyeramkan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Mereka percaya, ambisi yang berlebihan dan jalan pintas yang salah bisa berakhir dengan malapetaka. Nama Yanto perlahan hilang dari papan usaha, tapi tidak dari ingatan orang-orang. Hingga kini, setiap kali malam Selasa Kliwon tiba, beberapa warga mengaku melihat bayangan seorang pria duduk di dalam mobil yang terparkir kosong di pinggir jalan. Wajahnya hitam, matanya merah menyala, dan tangannya masih menempel erat pada setir. Cerita itu menjadi peringatan bahwa tidak ada keberhasilan instan tanpa harga. Dan harga yang dibayar Yanto adalah segalanya, usaha, keluarga, bahkan nyawanya sendiri. Rental mobil yang dulu ia bangun dengan harapan kini tinggal kenangan kelam. Ditutup selamanya, meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Keyakinan bahwa setiap setir bekas milik Yanto membawa kutukan darah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.